Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Yang baru gabung di channel ini, selamat datang dan salam kenal. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa sharing lagi kegiatan masak ala dapur Yusri. Kebetulan hari ini juga ada orderan kali ini namanya paket nasi liwet bento. Untuk isiannya ini ada ayam goreng, tahu tempe, ikan asin, ada urap, dan juga sambal terasinya. Kalau teman-teman mau tahu gimana saya bikin persiapannya, yuk simak terus ya videonya sampai dengan selesai. Orderan kali ini ada 12 paket nasi liwet bento dan request pelanggan minta diantar jam 11 siang. Ini satu hari sebelumnya saya bikin persiapan untuk ungkep ayam, tahu dan juga tempe, dan nanti saya juga bikin sambal terasinya. Untuk bahannya nanti saya tulis ulang di kolom deskripsi ya. Jadi kalau untuk pesanan biasanya saya satu hari sebelumnya bikin persiapan entah itu bumbunya atau misalkan ungkepan ayamnya. Nah kalau misalnya diantarnya jam 11 otomatis 1 jam sebelumnya saya harus sudah siap gitu ya. Jadi nggak mepet waktu buat nganter pesanannya. Untuk ungkep ayamnya, untuk bahannya ini sama seperti video saya sebelumnya, setiap kali bikin ayam goreng gitu ya teman-teman. Untuk rempahnya ini saya lebih banyak lengkuasnya, karena lengkuasnya ini sebagai ganti serundengnya. Jadi macamnya ayam goreng lengkuas kayak gitu teman-teman. Untuk 1 kilo ayam itu biasa saya pakai yang paha atas, yang 1 kilo isi 10. Karena pesanannya ada 12, jadi untuk pemakaian ayamnya sekitar 1 kilo 1/4. Dan setelah ungkep ayam, ini bahan rebusannya atau air ungkepannya itu bisa dilanjut buat ungkep tahu dan juga tempe. Kebetulan yang beli ini, yang order itu langgan tetap di dapur Yusri. Menu paketan nasi liwet ini biasa sering diorder baik pelanggan baru ataupun pelanggan lama. Dan untuk menu isiannya itu menu pendampingnya ya ada ayam, ada urap, kemudian tahu tempe sama sambal juga. Kalau misalkan ada pelanggan yang minta request selain menu tersebut juga bisa. Tinggal nanti disesuaikan aja sama harganya. Nah, ini saya mau ungkep terlebih dahulu ya ayamnya. Kemudian saya juga mau bikin sambal terasinya. Untuk sambal terasinya di sini saya pakai cabai merah besar, kemudian cabai rawit juga. Terus saya tambahin bawang merah dan bawang putih. Dan saya juga mau tambahin 1 buah tomat. Nah, ini bahannya ini mau saya rebus terlebih dahulu ya. Sama seperti di resep sebelumnya, untuk sambal biasanya saya selalu rebus terlebih dahulu baru nanti ditumis lagi. Kalau udah mateng, ini bahannya dicoper aja biar cepet ya. Kemudian nanti kalau udah selesai, ini sambalnya mau ditumis lagi dan dikasih terasinya. Kalau untuk paketannya bisa pilih sambal terasi atau sambal bawang. Nah, ini kebetulan request sambalnya juga mintanya yang sambal terasi. Nah, ini saya mau kasih tips juga ya buat teman-teman, barangkali gitu ya ada yang bingung juga kenapa bikin sambalnya 1 hari sebelumnya, kenapa nggak pas hari hanya aja. Nah, kalau misalnya pas hari H terus orderannya minta di jam yang masih belum jam makan siang gitu ya, nanti waktunya nggak bakalan keburu. Kenapa harus 1 hari sebelumnya? Karena sambal itu bisa di stok ya teman-teman. Jadi untuk penyimpanan sambal itu caranya ya harus masaknya harus benar-benar tanak, dan pemakaian minyaknya juga pastinya lebih banyak ya, jadi bisa disimpan di kulkas. Pastiin kalau untuk sambal itu harus benar-benar mateng dan tanak. Terus warna sambalnya juga warnanya merahnya itu lebih merah gelap gitu, merah pekat. Kemudian ini lanjut lagi ya, ada tahu dan tempe juga. Ini ayamnya udah saya ungkep. Nah, untuk proses ungkep ayamnya di sebelumnya juga saya pernah bilang ya, kalau misalnya setelah ungkep ayam itu jangan langsung dipindahin. Jadi matiin kompor, terus biarin aja dulu selama 30 menit. Pancinya tetap tertutup ya, jangan dibuka biar ayamnya juga empuk dan bumbunya meresap ke dalam. Nah, ini kalau ayam udah selesai, lanjut lagi saya mau ungkep tahu dan tempenya. Tahunya ini yang di atas ya, jangan di bawah. Nanti kalau misalkan di bawah itu takutnya remuk. Dan pas ngungkepnya juga jangan pakai api besar, pakai api kecil aja selama 15 menit. Nah, ini kita susun kayak gini ya teman-teman. Untuk tahunya yang bagian atas aja. Nah, kita ungkep dulu sampai kira-kira 15 menitan gitu ya teman-teman, setelah air ungkepannya mendidih.
Dan jangan pakai api besar, takut nanti tahunya juga remuk, jadi pakai api kecil aja. Nah, ini udah selesai diungkep dan bisa disimpan di kulkas. Kalau sudah dingin ya teman-teman, ini tinggal disimpan aja di kulkas. Dan lanjut lagi, ini malam harinya. Nah, ini malam hari saya petikin kangkung dibantu sama Pak suami. Nah, ini kangkungnya kalau sudah dipetikin bisa disimpan di kulkas ya teman-teman. Terus ini lanjut di pagi harinya, habis subuh ya. Ini habis subuh persiapannya, saya iris bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemudian ada bumbu untuk urapnya juga. Dan sekarang saya mau tumis dulu. Ini penumis yang pertama untuk nasi liwetnya ya, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai merahnya juga. Dan ini tuh saya liwetnya di rice cooker, nanti ngeliwetnya itu 2 kali, jadi saya taruh di mangkok dulu ya. Kemudian lanjut lagi, ini saya mau goreng ayamnya terlebih dahulu. Seperti biasa dikasih taburan terigu biar minyaknya nggak meledak kemana-mana, dan biar aman juga sih, nggak kena cipratan minyak. Nah, pokoknya kalau misalnya habis subuh itu persiapannya ya mulai dari goreng ayam, goreng tahu, tempe, kemudian nanti saya juga goreng ikan asin. Terus nanti ada bumbu serundengnya juga, yang serundeng lengkuasnya itu digoreng. Terus saya juga bikin bawang goreng untuk taburan di nasi liwetnya. Nah, kalau misalkan video kali ini kelihatannya agak gelap ya teman-teman, karena memang kondisi lampu kalau di dapur itu nggak seterang yang di ruang tengah ya, jadi mohon maaf kalau misalkan videonya ini agak gelap ya untuk pencahayaannya. Nah, sambil goreng saya juga mau ngulek bumbu untuk urapnya. Untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, ada kencur, terasi, dan saya pakai sedikit sambal terasinya. Ini tinggal dihaluskan aja. Terus lanjut lagi saya mau goreng ikan asinnya. Ini ikan asinnya saya cuci sebentar ya teman-teman, jadi pas ikan asinnya ini di wajan terpisah gitu, jangan dicampur sama bekas tadi goreng ayam, karena pastinya kalau goreng ikan asin itu minyaknya jadinya warna hitam ya, jadi pemakaian minyak itu sedikit aja kalau pas goreng ikan asin. Nah, ini sebagian sudah selesai ya teman-teman. Terus ini lanjut lagi sekitar jam 7 ya, ini jam 7. Ini saya mau ngeliwet yang kedua kalinya. Ini bahan yang tadi ya, kalau yang pertama itu tadi saya nggak sempet ngerekam ngeliwetnya, pokoknya sama aja gitu ya. Bawang yang tadi udah ditumis dicampur dan dimasak di rice cooker, ditambah garam, terusan kaldu, ditambah serai dan juga daun salam. Terus ini saya lagi ngerebus toge, habis ini saya juga ngerebus kangkungnya juga. Ini untuk urapnya, untuk isi urapnya memang sayurnya ada kangkung sama toge, terus nanti pakai kelapa yang sudah dibumbuin pakai bumbu kencur tadi gitu ya teman-teman, kencur, terasi, bawang merah dan juga bawang putih. Nah, ini sekitar jam 7 udah mulai persiapan terakhir ya, bikin menu urapnya. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan ini saya tumis lagi ya, ini saya tumis sampai matang dan juga wangi. Kemudian baru menambahkan kelapa parutnya. Terus di sini juga saya kasih gula, pakai gula pasir, gula merah juga nggak apa-apa. Ini saya diamin dulu ya, saya matikan apinya, baru saya mau masukkan kelapanya. Jadi ini dicampur dulu merata, baru apinya dinyalakan lagi. Jangan pakai api besar ya, pakai api kecil aja biar kelapanya nggak cepet gosong. Nah, tinggal diaduk-aduk aja. Kalau misalnya udah terasa ringan dan rasanya udah oke, baru dicampur sama sayuran kangkung dan juga taugenya. Nah, ini udah matang ya kelapanya, apinya juga udah saya matikan. Ini tinggal saya campur aja kangkung sama togenya, dicampur rata sama kelapanya. Dan ini tuh menu terakhir ya teman-teman, sekitar jam 7 lebih ini menunya sudah matang. Lanjut lagi ya, ini pekerjaan yang terakhir, ini wadahin sambal di wadah cupnya. Ini kalau menurut saya sih enak gitu ya pakai wadah sambal kayak gini, nggak ribet, nggak bikin belepotan juga, praktis gitu ya, bagus juga wadahnya. Kalau pakai plastik itu kan harus diikat dulu, terus bentuknya pas dimasukin di bento tuh kayak kurang rapi gitu. Nah, kalau misal pakai wadah cup kayak gini tuh jadinya enak gitu, cantik juga kelihatannya.
Nah, ini untuk sambelnya saya penuhin aja, karena saya bikin sambelnya ini memang sengaja dilebihkan ya. Jadi kalau misalnya masak tuh pas bikin orderan mending lebih daripada nanti kurang, bisa repot nih teman-teman. Lauknya sudah mateng dan nasi liwetnya juga udah mateng. Sekarang lanjut lagi persiapan buat penyajian di wadah bentonya. Untuk cetakan nasinya ini saya pakai yang ukuran 250 ml ya teman-teman. Ini nasinya saya benar-benar padetin sampai full juga, karena ini kan porsi nasinya juga porsi kenyang ya. Pokoknya setiap kali bikin paketan itu nasinya pastinya insya Allah porsi kenyang teman-teman. Dulu juga sempat bikin video yang nasi uduk, itu saya pakai cetakan nasinya yang 400 ml. Nah, kalau 400 ml itu ukurannya terlalu besar, jadi pas di cetakan nasi itu saya nggak full banget. Nah, kalau misalnya ini yang 250 ml, ini saya cetak nasinya sampai full, dan ukuran nasinya juga sedang gitu ya teman-teman, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak juga, sedang pokoknya. Nah, ini penyajian nasinya terlebih dahulu ya. Nah, ini nih bagian yang paling menyenangkan setiap kali dapat orderan. Yaps, bagian penata saji kayak gini ya. Menata nasi di setiap wadah bento, natain lauknya satu persatu. Ini tuh menurut saya tuh paling menyenangkan gitu ya teman-teman. Jadi itu semangat setiap kali dapat orderan paketan kayak gini. Satu persatu ditata rapi nasinya, kemudian ada lauknya juga satu persatu, terus warna-warninya juga. Jadi kelihatannya tuh cantik gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah ditata kayak gini, di foto, terus nanti dibikin video juga, karena ini tuh bikin buat katalog juga ya nantinya teman-teman. Jangan lupa pokoknya kalau misalkan setiap kali ada orderan itu wajib banget di foto dan juga di video. Nanti ini tuh buat katalog kita nantinya, dan untuk sebagai promosi juga ya, nanti ya di share di sosial media kalau setiap kali ada orderan, biar orderan cateringannya kita juga makin lancar. Jadi siapa nih yang mau memulai usaha cateringan online dari rumah? Gak apa-apa walaupun orderannya dapat sedikit, nanti lama kelamaan juga pastinya banyak ya teman-teman, nantinya dapat pelanggan juga. Pokoknya tetap semangat aja buat teman-teman yang sekarang lagi merintis usaha, apapun jenis usahanya, tetap semangat dan jangan lupa berdoa ya, biar usaha kita selalu lancar dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah, amin. Nah, ini saya lanjut lagi ya teman-teman. Ini bagian buat ngasih bawang goreng di atas nasi liwetnya, biar nasi liwetnya ini makin wangi dan juga makin enak. Biasanya kalau nasi liwet itu kan ada yang suka dikasih pete atau teri nasi gitu ya di atasnya. Itu bebas aja ya teman-teman, ini kreasi dari saya aja gitu. Kalau misalkan ini dikasihnya bawang goreng, kalau misalnya teman-teman mau bikin orderan kayak gini juga gitu, tapi dikasih pete atau dikasih teri nasi, boleh aja. Tinggal nanti disesuaikan aja sama modalnya, terus nanti harga jualnya gitu ya teman-teman. Kalau ini saya jualnya harganya ini 16.000 per bentonya. Kalau harga menyesuaikan aja sama bahan baku di kota masing-masing ya. Kadang kan suka beda selisih 1.000 atau 2.000 gitu. Jadi nanti disesuaikan aja kalau misalnya teman-teman mau ngejual paketan nasi liwet bento kayak gini. Paket nasi liwet bentonya ini sudah jadi semua ya teman-teman. Udah ada ayamnya, tahu tempe, ikan asin, ada sayur urapnya dan juga sambal terasinya. Nah, ini tinggal dikasih sendok saja. Terus kalau misalnya teman-teman punya stiker label atau misalkan nama online shop, nama cateringannya, itu boleh banget ditempel di tutup wadah bentonya. Kalau punya saya ini kebetulan habis dan belum pesan lagi. Dan ini tuh udah tahap akhir ya, tahap pengemasan. Kalau udah selesai semua, ini saya juga mau kirim, karena lokasi pengirimannya ini deket dari rumah, cuman beda desa gitu ya, tetangga desa. Jadi saya nggak pakai ongkos kirim lagi. Oke, jadi video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video kali ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang sedang memulai usaha online dari rumah. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.